Rika bilang sama si Rio, gak ada di belakang itu manusia. Yang kuliah di sana tuh sosok tinggi gede tapi bukan manusia. Rio dengar semua penjelasan Rika ini bingung dia, karena sepenglihatan dia nggak ada apa-apa, bener-bener cuma pohon beringin yang gak urus saja. Selamat datang di Cerita Rizal Muk di episode 28. Bang, kenapa lu udah 10 hari lebih tidak ada cerita Rizal Muk? Ih, males aku. Cerita Rizal Muk tuh horor tuh terakhir 10.000 like tuh Villa Sekte. Masa gua harus villa-villaan lagi? Oke. Hari ini gua akan membawakan sebuah kisah villa-villaan lagi. Adalah satu orang bernama Lukman. Lukman dan 4 kawannya inilah pergi untuk liburan tahun baruan di salah satu villa yang ada di puncak. Karena kebetulan memang lagi liburan tahun baruan, stres juga mereka di kantor, liburan lah mereka berlima. Dan dapatlah mereka tuh tempat villa yang harganya cuma gopek 500.000, bener-bener 500.000. Tapi siapa yang sangka justru harga murah itulah 3 di antara 5 orang sekawan ini hampir aja nyawa mereka tuh hilang di villa itu. Kira-kira kenapa tuh 3 kawannya si Lukman ini kenapa? Penasaran gimana ceritanya? Siapin kopi dan juga cemilan 10.000 like dulu. Sini gue ceritain. Cerita ini dimulai di tahun 2015, tepatnya di akhir tahun 2014. Kenapa begitu bang? Karena cerita yang akan gue bawain hari ini adalah cerita yang menceritakan di tanggal 31-nya, jadi pas pergantian tahun gitu. Sebutlah satu circle, ada 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Namanya Rio, Lukman, sama Sandi yang laki. Yang cewek ini ada 2, Meli sama Rika. Nah, kita kenalan dulu dengan masing-masing dari karakter mereka berlima ini. Kita mulai dari Lukman. Lukman ini adalah orang yang paling emosi di antara mereka berlima. Nah, kalau si Sandi kayak mana bang? Sandi ini yang paling lolo gitu loh, maksudnya gas ke saya dulu. Dia gak mikir resikonya kayak mana, yang penting gas. Diajak kemana gas, yang tipikal ayoan gitu lah. Nah, kalau si Meli ya kayak cewek-cewek Jakarta banget gitu lah, yang cewek gaul gitu ya, tapi ribet gitu dia. Nah, kalau si Rika itu sebaliknya. Rika ini karena dia memang kebetulan kondisi fisiknya tuh lemah, gampang sakit gitu lah, dia cenderung banyak diem daripada si Meli. Nah, Rio, gue tadi skip yang cowok satu. Nah, Rio ini kayak yang ngontrol di circle ini. Apapun yang akan terjadi, yang paling care, yang paling peduli dengan pertemanan mereka ini si Rio. Karena memang kebetulan ini akhir tahun, mereka berlima ini kebetulan juga satu kantor. Karena dipikir udah akhir tahun, burn out juga kan sama kerjaan. Nah, mereka berlima lah akhirnya memutuskan untuk liburan bareng. Kita ngelewatin main malam tahun baruan bareng gitu lah. Nah, sepakatlah mereka untuk ke puncak. Patungan lah tuh mereka untuk nyari villa, karena mereka udah kayak bosen gitu lah sama suasana crowded kota gitu lah. Pengen nyari villa yang tenang gitu, yang jauh dari keramaian. Sepakatlah untuk berangkat mereka berlima ini jam 2 siang. Nah, sepanjang perjalanan ya, karena emang niatnya buat liburan gitu ya, jadi mereka nyanyi bareng lah segala macem, happy lah di jalan. Sampai ada satu waktu ketika mereka udah masuk di jalur puncak, Lukman kebetulan waktu itu bawa mobil. Lukman inilah ngedumel dia. Kenapa ngedumel? Karena ya namanya akhir tahun gitu ya, semua orang juga pengen ngerasain apa yang mereka rasain berlima nih, pengen tahun baruan juga di villa gitu. Jadi kalau tahun baru begitu jalan padat ya wajar gitu. Si Lukman ngerutuk, anjir lah dari tadi ini gak gerak-gerak, boro-boro tahun baruan ini mah tua di jalan gue. Berpikiranlah si Lukman ini kalau apa kita nyari jalur tikus aja gitu. Karena yang lain juga kesel gitu, yang liat macet dari tadi, mobil ini gak gerak-gerak gitu. Sepakatlah dia sama usulannya si Lukman ini. Jadi sepanjang jalan macet itu gerak dikit-dikit, mereka nih berlima di mobil tuh sambil ngeliatin kanan kiri gitu loh. Kapan ada jalan tikus, ada jalur yang bisa dilewatin, mereka bakal lewat situ. Sampai ada satu momen lagi macet gitu, adalah pengamen. Bang seribu bang gitu kan sambil bilang dia sama Lukman. Bang, percuma bang, naik ke atas juga, di atas juga macet total juga nih sampai atas. Aku dari atas kata dia. Mending abang nih sama kawan-kawan ini motong jalan aja lewat sono, ditunjukin lah masih pengamen ini. Nanti di jalur itu abang bakal lewatin kebun teh gitu. Ada villa juga, kalau memang gak keburu villa itulah. Daripada di atas belum tentu juga abang dapat villa. Karena si Lukman ini ngerasa, iya juga ya, udah jam 6 juga gitu ya. Akhirnya dia nanya sama teman-temannya, kayak mana Der, kita mau lanjut ke atas apa enggak? Bener juga dia kata pengamen nih, jam 6 nih sekarang, kalau kita ke atas udah kemalaman belum tentu juga kita dapat villa. Daripada nggak sama sekali kayak mana? Sepakatlah mereka untuk lewat jalur yang dikasih tahu sama pengamen itu. Mereka langsung motong jalan, masuklah mereka ke jalur yang ditunjukin sama pengamen tadi. Sepanjang mereka masuk jalur itu, capek yang tadi karena macet tuh emosi kebayar. Karena begitu dia masuk tuh, dia ngelewatin pedesaan yang asri. Jalannya bagus tapi pedesaan gitu. Sampai
lurus masuk terus. Lama-lama tuh jalan udah nggak aspal lagi, jadi perkebunan teh yang jalannya tuh udah tanah. Nah tapi di ujung jalan yang mereka lihat di puncak tuh ada bangunan-bangunan villa. Mereka berpikir ngeliat pemandangan yang udah adem gitu, indah gitu, kayaknya mending kita ke sana aja kali ya. Kita tanya sama petugas atau penunggu villa di sana yang jaga, siapa tahu masih ada beberapa villa yang kosong. Karena di tempat udah oke lah daripada kita ke puncak. Nah, sepanjang jalan macet tadi segala macem kan temannya pada riwah tuh, kecuali si Rika. Rika ini tidur aja deh sepanjang jalan tadi. Termasuk waktu masuk gang kecil ini, waktu masuk jalur tikus ini, Rika juga nggak tahu. Tapi dia apal betul kalau jalur ke puncak tuh jalannya lewat mana gitu ya. Nah, bangunlah dia waktu si Lukman ini ngebawa mobilnya ke arah kebun teh tadi. Bingung dia. Kita kemana sih man? Perasaan jalurnya nggak di sini deh beberapa kali aku ke puncak. Apa nggak baiknya kita putar balik aja? Feelingku nih nggak enak. Ribet juga sih nih anak nih, baru bangun ngajak balik gitu kata si Sandi. Udah tenang aja lewat jalur ini aja lah, daripada macet kayak tadi. Lu juga nggak tahu, tidur soalnya dari tadi. Tapi karena 1:4 kawannya udah sepakat lewat sana, ya Rika ngalah aja, ngikut aja lah dia sama kawan-kawannya. Tapi ya dia nggak bisa bohong sama diri sendiri. Semakin lama masuk di jalan tikus itu, di kebun teh itu, feeling dan perasaan dia ini nggak enak gitu loh, makin nggak enak malah. Sampailah mereka di villa yang ku bilang tadi. Sepanjang perjalanan tuh naik, sampailah di depan villa itu. Di depan villa itu betul ada bapak-bapak penjaga villa tersebut. Nanya lah bapak ini, Mas mau villa apa villa? Canda. Nah, di depan villa itulah ada bapak-bapak tuh pakai kupluk, apa ya sebutannya kalau di puncak tuh akang-akang kali ya. Dia pakai kupluk gitu, pakai sarung yang taruh sini. Ditawarkanlah sama akang-akang ini villa. Mau villa enggak gitu. Kata si Lukman gini, emang masih ada villa yang kosong ya Pak? Ada ini sama temen-temennya kalau mau villa yang masih kosong mau disewa ada. Ini villa cukup lah buat kalian berlima nih, cukup. Harganya juga kebetulan murah, 500.000. Mereka pada bingung, kok ada sih villa 500.000 gitu? Bener 500.000. Iya bener ini daripada tahun baru kosong lah, nggak apa-apa lah, 500.000 juga nggak apa-apa. Lukman lah nanya sama temen-temennya, kayak mana Der, gas enggak nih villa ini 500.000 doang nih gitu. Sandi yang memang dari awal tuh YOLO aja, digas-gas aja, gas, dia nggak pikir panjang lah. Akhirnya sepakat lah mereka berlima untuk di villa itu. Tapi si Rio ini kepikiran dia, kok ada ya akhir tahun loh, ini bukan hari-hari biasa gitu, akhir tahun villa kosong terus cuma 500.000. Singkat cerita, deal lah mereka dengan 500.000 tadi. Ya, mereka berlima tuh masih sambil mikir, ini bener gak sih 500.000 gitu. Tapi ya memang deal itulah 500.000. Akhirnya mereka lah masuk ke villa itu. Diparkir mobil sama si Lukman, si Sandi, sama si Meli. Excited betul mereka berdua, kayak langsung nyari kamar gitu. Mau tidur di mana nih? Gua gila ya. Kok bisa kita dapat harga villa semurah ini dengan view sebagus ini? Ngapain kita capek-capek macam-macam ke atas tadi? Gitu kurang lebih yang diucapin sama mereka berdua. Si Rio sama si Rika, mereka berdua ini sibuk nurunin barang. Jadi makanan lah, jagung bakar lah, daging segala macam mereka bawa dari bawah. Itulah disiapin sama mereka, diturunin dari mobil. Si Lukman juga excited betul, dia kayak, nanti malam nih kita harus pesta nih, senang-senang. Ini viewnya enak banget buat ngelihat pesta kembang api. Dari sini harusnya kelihatan semua nih. Nah buat gambaran aja biar enak nih. Jadi villanya tuh halamannya luas di atas bukit gitu. Gedungnya tuh bukan bangunan yang baru, bangunan-bangunan klasik lama warna putih gitu. Yang ornamen rumahnya tuh banyak kayu-kayuan jati gitu. Furniture perkakas di rumah itu juga gitu. Adem lah, enak pokoknya. Nah, selain halamannya yang luas, di samping-samping villa ini ada jalan ke belakang. Nah, tapi di tengah-tengah temen-temennya ini pada seneng, Rio inilah yang ngerasa skeptis sama situasi di villa itu. Menurut dia memang villanya adem, sepi. Tapi sepinya sepi serem gitu loh. Apalagi yang dilihat dari Rio, begitu datang itu kan villanya kan kelihatan di belakang villa itu ada pohon gede banget. Itu yang bikin si Rio tuh ngerasa ngelihat pohon itu tuh nggak enak gitu feelingnya. Apalagi sebelum dia nurunin barang segala macem, bapak penjaga tadi itu akang-akang itu sempat ngobrol sama si Rio. Nanti kamu bakar-bakar di halaman depan aja. Ini halaman kan luas, jangan di belakang. Soalnya di belakang kan ada pohon gede. Kan lihat tuh kan pohon gede. Nah di pohon gede itu licin, takutnya jatuh ke bawah. Masuk akal sebetulnya menurut si Rio. Cuman setiap dia ngeliat pohon itu tuh kayak serem gitu loh. Pohon gede sama banyak ranting-ranting ke bawah, kayak gak urus. Padahal villa ini rapih. Kenapa pohon ini gak rapih? Terus si Rika memang dari awal di perjalanan tadi udah tidur aja. Dia tuh ngerasa kalau waktu udah nyampe di villa itu jam 7 malam lah kurang lebih. Harusnya kan dingin ya di atas villa gitu ya. Dan dari sana dia tuh panas badannya. Ditanya lah sama si Meli, Kak, lu masuk angin Kak? Iya Mel, rasanya badanku panas banget. Aneh, orang jam 7 masih. Terus di puncak juga dari tadi pada kedinginan, lu panasan. Tapi memang yang dirasa sama si Rika tuh
panas gitu loh, kayak badannya ngap gitu lah. Si Meli lah bilang sama si Rika, ya udah Kak istirahat aja di kamar. Nah di tengah-tengah dua obrolan cewek ini si Lukman dan Imbrung, ya udah Kak kalau emang badannya lagi nggak enak nih istirahat aja. Nanti kalau semuanya aku siapin di depan udah siap, nanti aku kabarin lah. Akhirnya si Rika masuklah di kamar sendirian. Sementara 4 kawannya ini di depan, mereka udah siap-siap bakar-bakar lah. Nah sambil bakar-bakar itu suasananya kan sepi gitu ya. Nah kepikiran mereka lah buat nurunin speaker yang mereka bawa dari rumah, dibawalah ke situ. Ya memang buat musikan aja biar suasananya nggak sepi gitu. Tapi speaker musik yang dipakai sama mereka ini begitu dinyalain itu kersek. Zaman itu mungkin pakai bluetooth gitu-gitulah. Tapi itu nggak bisa connect gitu. Terus suaranya ya gitu kersek kayak nggak ada sinyal lah. Udah dicoba gitu dan tetap nggak berhasil, ya udahlah mereka bakar-bakaran aja. Ini yang aneh, mereka ngapa nggak ada yang gitaran nih, cowok 3 nggak ada yang bisa main gitar, aneh. Nah si Lukman ini tiba-tiba ngide dia tiba-tiba ngide untuk bawa alat-alat bakar ini ke belakang. Lu diangkat gitu sama dia tuh untuk dibawa ke halaman belakang. Pikir dia, kayak di belakang lebih seru kali ya. Di depan tuh pemandangannya emang luas tapi cuman jalan tanah gitu aja loh. Nah kalau di belakang kan di atas bukit, ada pohon, di bawah pohon. Pikir dia adem lah. Tapi udah kadung diangkat gini sama dia nih, ditegur lah dia sama si Rio. Udah lah man, kalau bakar-bakar di depan aja. Lukman yang udah kadung ngebawa alat-alat bakar gini, dia bilang, ngapa sih orang bagusan di belakang? Di belakang kita bisa ngeliat bukit gitu, daripada di depan tuh mau ngeliat apa? Ngeliat jalan. Akhirnya dijelasin lah sama si Rio kalau dia tadi sempat ditegur sama akang-akang tadi. Tadi yang ngejaga villa ini udah sempet titip pesen lah sama aku nih. Dia bilang, nanti kalau bakar-bakar di depan aja, jangan di belakang. Itu yang dia ingat, makanya itulah yang disampaikan sama si Lukman. Dia bilang juga kalau nanti di belakang man, itu tanahnya licin, takutnya jatuh gitu lah. Sandy yang dari tadi tuh utak-utak sama speaker yang nggak jadi-jadi ini, dia nyeletuk lagi lah. Bilang aja lu takut. Udah kalau nggak mau kita ya berdua man. Lu pikiran apa sih, setan? Mana ada setan? Ya walaupun pohonnya emang gede sih. Mela nimbrung ngejawab si Sandi tadi, lu nih mah nakut-nakutin sih. Tapi bener juga loh apa kata Rio, nanti kalau kita di belakang nih terus tergelincir segala macem jatuh, repot juga loh ini malam-malam. Tapi di depan juga bete ya, di belakang kali ya gitu. Memang labil bocahnya. Lukman akhirnya nurunin ego dia. Dibanting tuh alat yang udah dibawa sama dia tuh yang kadung dibawa ditaruh. Sambil ngerutuk gitu si Lukmannya sambil bilang sama si Rio, ya udah aku turutin lah kalau emang kita mau di depan. Tapi kalau acara malam ini sampai gak seru, lu yang tanggung jawab ya. Masuklah di jam 10 malam. Jam 10 malam tuh udah makin dingin suasana di puncak itu, sama kabut udah makin tebel. Nah di tengah-tengah situasi begitu si Meli ini pipis dia. Kepikiran dia buat masuk ke villa, nyari toilet, masuklah ke villa dia. Pas dia masuk tuh, ini kalau kawan-kawan tuh pada depan gini sepi juga ya. Perasaan dia tuh yang tadinya tuh biasa aja gitu di villa itu jadi ngerasa takut karena emang bener-bener hening banget, nggak kedenger suara apa-apa, cuman suara detikan jam itu loh, tak tak tak, saking sepinya detik jam itu sampai kedenger. Tapi dia tuh betul kalau di villa itu masih ada orang kan, yang di depan kan mereka berempat sama si Meli tadi. Dia tahu betul kalau gua masuk nih di dalam juga masih ada si Rika yang tidur tadi. Jadi takutnya dia tuh nggak segitu takut lah karena masih ada kawannya. Pas sampailah Meli ini di toilet, itu sambil buang hajat itu sambil denger ada suara orang nyanyi. Pikir dia di rumah ini kan cuma ada aku nih sama si Rika nih, kawan-kawannya pada di depan, pasti Rika inilah yang nyanyi gitu. Tapi yang didengar sama si Meli itu nggak kayak orang nyanyi yang kedengeran katanya jelas gitu, dia kayak humming gitu aja. Tapi suaranya tuh enak. Nah selesainya si Meli ini dari toilet, diketoklah pintu kamarnya si Rika. Kalau udah bangun Kak, bagus betul nih aku denger suara kau nyanyi gitu. Tapi suaranya serem amat woi, udah yuk keluar Kak makan jagung. Dijawablah dari kamar. Tapi jawaban ini kayak ngulang pertanyaannya si Meli. Tadi kan Meli nanya kau udah bangun, dijawab dari dalam tuh kayak dia bangun gitu. Kayak suara dia mantul tapi kayak ngenyek gitu suaranya. Meli bingung lah. Soalnya yang dia denger dia bukan suara Rika, dia kayak denger suara dia sendiri tapi nadanya jadi beda gitu, jadi ngenyek gitu. Nggak lama dari itu dia juga denger kayak orang ketawa cekikikan. Dia pikir masa Rika? Penasaran dia nih suara siapa nih, suara aku sendiri gitu. Penasaran sama dia, kamar Rika ini dibuka sama dia. Yang bikin kaget begitu dibuka si Rika tuh masih tidur. Lah tadi suara siapa gitu. Dan di detik itu juga Rika kan jelas-jelas di mata dia dilihat lagi tidur, kan lagi baringan. Ngorok lah, kedenger lah suara kayak orang cekikikan tuh kedenger sama dia. Siapa aja teman-temannya pada di depan, si Rika tidur, ini suara siapa gitu. Merinding dia, bulu kuduk tuh pada berdiri gitu. Nggak pikir panjang dia, nggak sempat bangunin Rika, langsung lari ke depan. Lari dia, buru-buru lari ke depan sampai ke teras. Sampainya di teras tuh ditanya lah sama temen-temen cowok ini yang depan, ngapa lu lari? Sambil ngos-ngosan gitu si Meli bilang, enggak, aku tadi kayak salah ngeliat orang deh. Jadi dia tuh nggak mau ngerusak suasana temen-temennya lah.
Makanya dia nggak bilang, dia nggak cerita apa yang terjadi sama dia di dalam tadi. Walaupun dalam hati kecil dia tuh masih nanya deh, ih tadi ini suara siapa ya? Masa suara Rika tidur. Jadi dia masih bingung lah. Nah, sementara di dalam kamar yang dirasain sama si Rika, yang dilihat sama si Mel kan tadi Rika tuh tidur gitu, kayak pulas kenapa ngorok gitu. Tapi sebetulnya yang dirasain sama si Rika di kamar itu sepanjang dia istirahat dari nyampe tadi, itu kayak ada seliweran. Jadi jendela tuh ketutup horden gitu, tapi horden putih loh. Jadi kayak ada bayangan yang shoot gitu. Berkali-kali si Rika tuh ngeliat itu. Tapi pikir dia mungkin gue lagi demam jadi halusinasi, atau mungkin emang kawannya aja yang lagi lewat-lewat di depan. Tapi yang bikin si Rika tuh bingung, sepanjang ada bayangan yang lewat-lewat tadi itu tuh kayak ada suara rame tapi samar gitu loh suaranya, kayak suara orang hitung. 1, 2, 3, 4. Itu berulang-ulang tuh dia dengar. Sosok yang bolak-balik seliweran yang dilihat sama si Rika ini perawakannya tuh kayak badannya tuh tegep gede gitu. Tapi nggak jelas karena nggak pernah berhenti, dia cuma lewat sat, tapi berkali-kali berulang-ulang begitu terus. Dan selama dia dengar suara hitungan tadi itu, baunya tuh nyengat gitu, kayak bau daging gosong. Sama yang diingat sama si Rika, dia tuh denger ini diulang-ulang nih. Suaranya begini. Sobat mana yang udah siap, sebentar lagi kami jemput. Suara itu denger terus-terusan sama si Rika karena diulang-ulang terus. Tapi dia kayak diabain gitu lah sama dia, karena dia takut kalau ini tuh udah nggak bener lah, feeling dia dari awal kan udah nggak enak di villa ini. Sementara di luar 10 menit lagi itu udah pergantian tahun. Jadi jam 23.50 gitu lah. Dari belakang di pepohonan itu tuh kedengar suara kayak suara suling sama suara orang ngobrol, tapi sekelibat gitu loh, karena kan di bukit banyak angin gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang suaranya kenceng, kadang-kadang suaranya hilang. Tapi pas lagi suaranya kedenger ya, suara suling itu sama suara orang ketawa tuh kenceng banget, kayak seakan-akan emang ada di antara mereka. Nggak cuma suara-suara itu aja, di balik villa itu tuh kelihatan kayak samar-samar cahaya gitu. Kayak lu biasanya kayak mana sih kalau lihat konser cahaya ke atas gitu, nah kurang lebih begitu. Jadi di belakang tuh kayak rame gitu, kayak lagi ada acara. Si Sandi lah nyeletuk, pantas aja depan nih sepi, kau tengoklah belakang. Kayaknya emang warga tuh pada di belakang tuh ngerayain tahun baruannya gitu. Si Meli dengar itu excited, kayaknya bener deh kita ke belakang aja kali ya, di depan tuh sepi dari tadi, nggak kelihatan apa-apa. Udah mau jam 12 nih, nggak ada kelihatan orang kembang api segala macem. Kayaknya pada di belakang, mending kita gabung aja sama warga. Akhirnya mereka bertiga nih, si Lukman, si Sandy, sama si Meli, nah, mereka bertiga lah jalan ke halaman belakang. Tapi si Rio tuh feeling dia nggak enak, makin nggak enak lagi perasaan dia, karena yang dia cium dari belakang tuh aromanya kayak bau gosong gitu loh, bau gosong anyir tapi busuk gitu. Sementara yang dirasain sama 3 temennya yang mau ke belakang ini, mereka malah sebaliknya, yang mereka cium tuh kayak orang lagi bakar-bakar sate. Teriaklah si Rio, woi jangan pada kesana, perasaan gua gak enak. Tapi omongan si Rio ini gak didengar sama mereka bertiga. Tetaplah mereka jalan ke belakang, ke arah pohon di belakang itu. Nah, di waktu si Rio ini lagi ngeberhentiin 3 temennya ini yang mau jalan ke belakang, yang ke pohon beringin di belakang villa, pintu depan tuh kebuka, pak. Begitu pintu itu kebuka, ditengok sama si Rio, yang kelihatan di pintu itu si Rika yang dari tadi tidur, badannya gak enak tuh bangun dia. Dia keluar dari pintu itu sambil nangis-nangis, teriaklah dia, jangan ada yang ke situ, balik, gak ada orang di sana. Jadi menurut penglihatannya si Rika, di belakang tuh gak ada pasar malam lah, gak ada cahaya, gak ada suara rame segala macam, gak ada. Bener-bener pohon beringin yang udah gak keurus lagi, yang bawahnya itu udah jurang. Itu kira-kira yang dilihat sama si Rika. Itu langsung tuh si Rio ini narik si Lukman sama si Sandi badannya, terus si Rika itu narik si Meli. Dibawalah mereka bertiga ini ke dalam rumah. Masuklah mereka ke dalam rumah. Tapi mereka bertiga ini kayak kosong gitu, sama badan mereka seakan-akan kayak mau ke belakang. Jadi waktu ditarik tuh kayak ngelawan gitu. Karena bahkan waktu udah didudukin di dalam villa, mereka tuh berdiri lagi gitu loh, kayak seakan-akan emang mau jalan ke belakang dan tanpa ngomong apapun. Jadi sambil nahan mereka bertiga ini, si Rio ini dijelasin sama si Rika. Rika bilang sama si Rio, gak ada di belakang itu manusia. Yang kuliah di sana tuh sosok tinggi gede tapi bukan manusia. Rio dengar semua penjelasan Rika ini bingung dia, karena sepenglihatan dia nggak ada apa-apa, benar-benar cuma pohon beringin yang nggak urus saja. Memang tampak serem tapi nggak ada juga orang. Sama orang yang dimaksud dia ini yang sosok tinggi gede di mana, nggak ada. Dilihatin betul-betul sama si Rio, nggak ada siapa-siapa. Lagi mikir begitu, ditambah lagi sama si Rika, justru di pohon itu, di bawah pohon itu yang ku bilang jurang tadi, banyak orang di sono. Mereka itu yang nunggu mereka bertiga ini. Situasi di ruangan itu bener-bener kacau banget. Rio ini sampai kewalahan nahan mereka bertiga ini, karena makin lama mereka tuh makin kuat gitu loh. Badannya tuh kayak seakan-akan mau ke belakang, tapi makin kuat. Gak kuat lagi lah si Rio ini nahan mereka bertiga. Udah gitu, sepenglihatan si Rio ini mereka bertiga ini tatapannya kosong, gak ada ekspresi, datar aja. Tapi badannya tuh kuat gitu loh. Setiap ditahan sama si Rio, badan mereka seakan-akan ngebrontak. Ya agak susah, 2 lawan nahan 3 orang gak akan ketemu. Karena kesel teriak lah si Rio,
Udah dikasih tahu dari tadi jangan ke belakang. Sadar ya, Ge. Tapi tetap aja mereka bertiga tetap begitu, nggak sadar-sadar. Baru ada satu momen si Rika lah berdiri, kesel kan si Rika ini. Berdirilah si Rika ini ditampar satu-satu. 3 orang dari ditampar satu-satu. Barulah mereka sadar. Dan kejadian itu pas di jam 00 pukul 00 ya, pokoknya pas jam 12 lah. Dan detik itu juga mereka bertiga sadar. Entah karena jamnya emang di jam segitu atau entah karena habis ditampar mereka. Pas mereka bertiga ini udah pada sadar, dari belakang di arah pohon beringin besar belakang itu kedengeran suara kayak orang teriak. Suaranya kayak suara orang kesel, tapi nggak cuma satu orang, bener-bener rame. Persis sama apa yang dibilang sama si Rika. Setelah suara itu kedengeran, si Lukman, si Meli, sama si Sandi jatuh mereka. Jatuhnya bukan jatuh pingsan, habis jatuh gitu langsung pada muntah-muntah. Jadi yang dirasain sama mereka tuh baunya bau busuk banget, nyengat seperti yang dirasain sama Rio waktu awal tadi. Lihat situasi yang udah kondusif lagi, Rika ini langsung bangun, bilang lah dia sama kawan-kawannya, bangun gak usah banyak tanya, kita pergi, kita tinggalkan tempat ini sekarang. Sandi yang baru sadar tadi, terus dia habis muntah-muntah tadi nanya, dia apa sih ini? Bingung sendiri karena dia baru sadar gitu. Rio yang dari awal udah paham maksudnya si Rika atau apa, dia langsung ajak kawan-kawannya ini buat bangun, buat cepet-cepet kabur dari tempat itu. Jadi ternyata detik itu si Rika tuh udah ngelihat sosok itu, dan sosok itu udah berdiri di halaman. Kayak yang gue bilang tadi, waktu Rika lagi tidur di jendela itu kan seliwar. Jadi yang dari tadi itu cuma suara di belakang, ini mereka tuh udah kayak pada berdiri di samping villa-villa ini. Mereka ini seakan-akan marah karena si Meli, Sandi, sama Lukman tadi gagal untuk mereka tarik. Sekacau itu kondisi malam itu. Dinding villa tuh kaca tuh udah pada gedor dari luar. Dan itulah yang bikin alasan 3 orang tadi tuh, si Sandi, Meli, sama si Lukman itu jadi percaya apa yang udah dikatakan Amerika. Dan kan dia bingung kan, baru sadar tuh maksudnya suruh kabur tuh kenapa gitu. Karena kondisinya jadi begitu, mereka lah langsung sepakat untuk meninggalkan tempat itu. Cabut lah mereka buru-buru. Barang semuanya yang ada di kamar nggak sempet, nggak bisa diambil lah. Cuman beberapa barang yang ada di dekat-dekat mereka ini yang dibawa sama mereka. Cepet-cepet lah mereka kabur untuk meninggalkan tempat itu. Sampai aja di depan, udah tinggal jalan aja ke mobil. Lukman lah, kunci mana kunci? Segitu paniknya sampai si Lukman ini lupa naruh kunci di mana. Dalam situasi udah begitu, gupek semuanya, bingung gak ada kunci, nggak bisa cabut juga kan. Buru-buru lah mereka berlima nyari kunci itu di mana gitu. Cari sono sini dalam situasi ketakutan begitu, sampai akhirnya ketemu lah. Si Meli lah yang nemuin kunci mobil itu. Nah, udah ketemu nih, kabur kita sekarang. Larilah mereka berlima masuk ke dalam mobil sambil was-was gitu. Di antara mereka kan semuanya yang paling care si Rio, kayak gue bilang di awal kan. Rio inilah sambil nengok-nengok ke belakang, takut-takut ada yang ngikutin gitu. Masuk semuanya di mobil, tutup kaca rapat-rapat segala macem. Udah mau jalan nih si Rio tuh tengok belakang. Bener, dia ngelihat bapak akang-akang penjaga villa di awal tadi, tapi mukanya gosong separuh. Ih, kayak film banget ya. Panik lah dia langsung buruan nyalain. Tapi tuh mobil susah banget hidup. Udah ketemu kuncinya, tinggal hidupin aja, susah banget hidup. Udah panik gitu dari atas nih, di atas atap mobil tuh kayak ada yang gedor-gedor sambil nyakar-nyakar gitu. Nah, jadi kayak film beneran nih. Panik lah semua orang yang ada di mobil itu. Cobain terus sama si Lukman sampai akhirnya bisa dihidupin tuh mobil. Langsung cabut mereka meninggalkan tempat itu. Ngebut lah si Lukman tuh pakai mobil itu. Jalan yang tadi masuk ke villa kan tanah-tanah kan, diterabas aja sama dia. Di tengah-tengah perkebunan teh gitu, Lukman ini bilang lah sama si Rio, "Yo, kau lihat gak yo?" Gitu. "Iya, aku lihat. Ini bapak yang tadi kan akang yang nawarin villa pertama itu. Tapi yang mereka lihat, bapak ini tuh nggak nyentuh tanah gitu loh, kayak ngambang. Sama tangannya gini-gini. Kalau bayangin sendiri lah. Buru-buru lah si Lukman ini jegas gitu ya. Cepet-cepet dia ninggalin tempat itu yang penting. Sampai dia ketemu warga tadi. Soalnya saya ingat dia kan jalanan tanah, nggak lama dari itu aspal terus rumahan warga. Sampai lah dia di jalanan aspal. Udah mulai kelihatan tuh lampu-lampu rumah warga. Kita 20 menitan mereka tuh ngebut, ketemulah dia. Samping pos ronda kita ada rumah warga, kita ada beberapa, ya namanya tahun baru kan, lagi pada di depan. Berhentilah mereka di sana, cerita lah mereka semua yang mereka rasain di atas tadi. Turunlah si Rio tuh dari mobil, ngos-ngosan gitu sambil dia ketemu sama warga yang mereka temuin. Dia bilang, "Pak, tolong Pak, di atasannya di villa." Dia belum sempat ngomong sampai habis tuh, bapak-bapak yang ditemuin tuh bilang, "Kalian habis dari villa yang belakangnya ada pohon beringin?" "Iya Pak, betul Pak, yang di sana dijaga sama bapak-bapak pakai kupluk." Dengar itu, bapak-bapak yang ditemuin sama si Rio cuma ngucap, "Astagfirullah." Dijelasin semuanya sama bapak ini. Jadi ternyata di villa yang mereka tinggalin tadi itu 10 tahun yang lalu, rumah itu waktu tahun baruan tuh sempat kebakaran. Ada satu keluarga di sana yang meninggal. Lukman sama Sandi dengar bapak itu ngomong, sebingungan mereka setengokan. Nggak mungkin lah Pak, kita ini baru dari sana, bangunannya masih utuh. Lukman juga cerita sama bapak itu kalau di belakang bangunan villa itu, di pohon beringin itu mereka tuh ketemu kayak ada pesta
tahun baruan di sana. Nah, dijelasin sama bapak itu. Memang betul, dulunya tempat itu setiap tahun baru itu dipakai untuk pesta kembang api lah, untuk orang-orang yang minat di sana pesta. Warga juga kadang-kadang ada yang berkunjung ke sana. Tapi semenjak tanah yang di belakang pohon beringin itu longsor dan jadi jurang, udah nggak ada lagi warga yang ke sana untuk rayain pesta kembang api. Terlebih setahun yang lalu, menurut bapak ini juga ada 2 orang yang ditemukan jatuh meninggal di sana. Kurang lebih kayak kalian inilah tahun baruan ke sana. Dengar penjelasan bapak itu, 1 mobil itu lemes mereka. Hampir aja nih villa murah yang mereka sewa ini, hampir aja nyawa mereka hilang di sana. Itu dia, itu cerita di Jalmuk episode ke-28. Gue nggak tahu sih begini ini bener nggak sih, ini kayak film banget gila. The moral of story-nya apa bang? Jangan terlalu percaya sama yang harganya murah-murah.